Listen to this little I mean, you win. punk. Are you laughing now, you fuck? Eh? Back to the house, Jack. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang berjudul History of Violence. Film ini berkisah tentang seorang ayah yang tadinya dianggap biasa saja dan bahkan cenderung diremehkan banyak orang. Namun ternyata dulunya dia adalah sosok yang paling disegani dan ditakuti. Lalu sebuah kejadian memaksa dirinya untuk kembali beraksi demi melindungi keluarga kecilnya dari ancaman musuh dari masa lalu. Seperti biasa, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan dua orang pria yang baru saja keluar dari sebuah kafe. Mereka berdua bernama Billy dan John. Saat ingin pergi, John menyadari kalau persediaan air mereka telah habis. Kemudian ia menyuruh Billy untuk masuk lagi ke dalam kafe untuk mengambil air. Dan di dalam kafe itu terdapat beberapa mayat yang bergelimpangan yang baru saja dihabisi. Ternyata Billy dan John merupakan dua orang anggota perampok yang sangat berbahaya. Target mereka adalah merampok di tempat-tempat yang dimana keamanannya masih terbilang lemah, seperti kedai kecil, kafe, dan sebagainya. Saat Billy sedang mengambil air, tiba-tiba seorang bocah keluar dari sebuah ruangan. Rupanya saat pembantaian berlangsung, bocah itu bersembunyi di dalam ruangan tersebut. Billy yang merupakan seorang perampok kejam tentu tidak merasa kesulitan untuk menghabisinya. Lalu kita akan diperkenalkan dengan pasangan suami istri bernama Tom dan Lisa. Dan mereka memiliki dua orang anak bernama Jack dan Lily. Tampak keluarga kecil ini menjalani hidup yang sangat bahagia. Sehari-hari Tom bekerja di kafe kecil miliknya yang terletak di pinggiran kota. Hey, who's there in the middle of the night? Hari itu di sekolah, Jack sedang bertanding bisbol bersama teman-temannya. Di sini kemampuan Jack sempat diremehkan oleh tim lawannya. Namun tanpa disangka, di menit-menit akhir permainan, Tom berhasil membalikan keadaan. Sehingga timnya lah yang memenangkan pertandingan tersebut. Namun saat berada di loker, Jack dihampiri oleh Bobby, kapten tim lawan yang kalah. Bobby yang terkenal sombong dan angkuh tidak terima dikalahkan oleh Jack yang ia anggap sebagai pemuda culun. Bobby lantas menantang Jack untuk berduel 1 lawan 1. Jack yang tidak ingin terlibat masalah rela merendahkan dirinya dengan berkata kalau ia hanyalah seorang bocah pengecut yang tidak mungkin berani melawan Bobby. Listen to this little I mean, you win. punk. Kembali ke Tom, saat ingin menutup kedai kopinya, tiba-tiba datanglah Billy dan John. Tentu kita semua tahu, maksud kedatangan dua orang ini bukanlah untuk minum kopi, melainkan untuk merampok kafe Tom. Di sini Tom mengatakan kalau kafenya sudah tidak melayani pelanggan lagi, karena sudah waktunya untuk tutup. Menanggapi itu, John langsung membentak dan memaksa Tom segera menyediakan kopi yang ia pesan. Tom yang tidak ingin terlibat masalah dan takut mengganggu pelanggan lain yang masih tersisa, akhirnya ia bersedia melayani mereka. Kemudian Tom menyuruh pelayannya untuk pulang duluan. Namun saat dia ingin keluar, tiba-tiba Billy malah mengasarinya. Dan saat itu juga John langsung menodongkan pistol dan memaksa Tom menyerahkan semua uangnya. Namun inilah yang terjadi. Di sini terlihat Tom dengan mudah menghabisi kedua perampok tersebut. Meskipun kakinya terkena tusukan pisau, semua orang yang ada di kafe itu tampak kagum melihat aksi Tom yang dengan mudah mengumpulkan kedua perampok bersenjata tersebut. Selama ini mereka menganggap Tom hanyalah pria biasa yang hanya jago meracik kopi. Dalam sekejap aksi Tom itu menjadi viral dan menjadi trending topik di berbagai media. Bahkan masyarakat menganggap Tom sebagai pahlawan karena berhasil melumpuhkan perampok kejam yang selama ini meresahkan kota itu.
Masyarakat bahkan meminta polisi untuk meniru aksi Tom tersebut. Saat ingin meninggalkan rumah sakit, terlihat banyak sekali masyarakat yang menyambut kepulangan Tom. Bahkan saat pulang ke rumah, sudah ada puluhan wartawan yang ingin meliputnya. Di sini Tom mengatakan, tindakannya tersebut hanyalah kebetulan saja, dan meminta masyarakat untuk tidak terlalu membesar-besarkan. Sepertinya Tom mulai risih mendapatkan perhatian publik sedemikian rupa. What I did was think we'll all be better off. Sedangkan Jack sangat bangga dengan sang ayah. Di luar terlihat sebuah mobil hitam seperti sedang mengawasi rumah mereka. Tetapi Lisa menganggap mungkin mobil itu adalah mobil reporter. Namun Tom sendiri berpikir tentang hal lain, di mana ia mulai khawatir tentang keselamatan keluarganya. Mengingat semua orang kini sudah tahu tentang alamat rumahnya. Keesokan harinya terlihat kafe Tom sangat ramai pengunjung. Itu semua berkat aksi Tom yang viral kemarin. Bahkan saking ramainya, sang istri harus turut membantu. Tak berselang lama, 3 orang berpakaian rapi datang menghampiri Tom. Pemimpin mereka ini diketahui bernama Fogerty. Dan anehnya ia malah memanggil Tom dengan sebutan Joe Cusack. Mendengar itu, Tom pun dengan segera menyangkal bahwa namanya bukanlah Joe Cusack, melainkan Tom Stoll. Menanggapi itu, Fogerty langsung melepaskan kacamatanya. Dan ia kembali bertanya kepada Tom, apakah sekarang Tom sudah mengenalnya? Yeah. Me. My name is Tom. Akan tetapi Tom bersikeras menyangkal dan meyakinkan Fogerty bahwa ia salah orang. Namun sebaliknya, Fogerty sangat yakin bahwa ia sangat mengenal Tom, yang ia yakini bernama asli Joe Cusack. Walau demikian, dari wajah Tom terlihat ia seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Tepat setelah Fogerty dan anak buahnya pergi, Lisa langsung menghubungi sheriff setempat, melapor bahwa ada 3 orang asing yang terlihat mencurigakan, di mana Lisa mulai khawatir kalau perampokan tempo hari akan terulang kembali. Sheriff langsung bertindak cepat dengan menghentikan mobil Fogerty. Kemudian ia mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Namun dengan santainya Fogerty menjawab bahwa kedatangannya ke kota tersebut karena tujuan bisnis. Standard today. We take care of You keep up the good work, officer. Singkat cerita, di malam harinya, sheriff langsung mendatangi rumah Tom. Dan ia membocorkan identitas Fogerty yang sudah ia selidiki. Bahwa ternyata Fogerty bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang bos mafia yang berasal dari Philadelphia. Dan ia terkenal sangat kejam. Bahkan dalam berkas polisi, tercatat ia sudah melakukan pembunuhan sebanyak 15 kali. Namun ia selalu lolos dari jeratan hukum. Hal itu membuktikan kalau Fogerty memiliki pengaruh yang sangat besar di Amerika. Tom lalu menjelaskan bahwa Fogerty datang ke kafenya sore tadi dan mengira kalau ia adalah Joe Cusack. Tetapi Tom sudah bersikeras menyangkalnya dan ia sama sekali tidak kenal dengan Fogerty. Apapun itu, sheriff menyarankan kepada Tom dan istrinya untuk tidak sesekali berurusan dengan Fogerty. Lalu pada hari Minggu, Joe menutup kafenya dan ia memilih bersantai seorang diri di sana. Dan saat tengah melamun, tiba-tiba Tom melihat mobil Fogerty berhenti di depan kafenya. Lalu tak lama kemudian mobil itu bergerak pergi. Di sini Tom mulai parno. Ia mengira Fogerty akan mendatangi rumahnya. Tanpa pikir panjang ia langsung berlari sambil menghubungi istrinya. Setelah tersambung, Tom segera menyuruh istrinya untuk mengambil shotgun yang ia simpan di atas lemari kamar. Lalu sekuat tenaga Tom berlari menuju ke rumahnya. Sehingga pada akhirnya ia pun sampai dalam keadaan ngos-ngosan. Lisa kemudian bertanya kepada Tom, apa sebenarnya yang terjadi? Tom lalu menjawab kalau sebenarnya tidak ada apa-apa. Ia mungkin hanya masih mengalami trauma atas kejadian tempo hari. Sedangkan Jack sangat terkejut mengetahui kalau sang ayah diam-diam memiliki sebuah senjata api yang selama ini tersimpan di rumah itu. Keesokan harinya Lisa membawa putrinya Lily untuk membeli sepatu di supermarket. Namun saat Lisa sedang berbincang dengan pemilik toko, tiba-tiba Lily menghilang. Menyadari akan hal itu, Lisa pun menjadi sangat panik. Beruntung tak lama setelah itu Lisa berhasil ditemukan dan ternyata ada Fogerty di sana. Kemudian ia mengatakan kepada Lisa bahwa ia masih ada urusan yang belum selesai dengan Tom suaminya.
Lalu Pugarty mengatakan siapa Tom yang sebenarnya. Tom yang bernama asli Joe Cusack dulunya adalah seorang pembunuh bayaran yang pernah bekerja untuk Pugarty. Sebagai seorang pembunuh bayaran, Tom dikenal sangat kejam. Bahkan Tom jugalah yang telah menusuk mata Pugarty dengan besi panas. Tetapi Lisa tidak percaya sepatah kata pun yang keluar dari mulut Pugarty, dan ia segera membawa anaknya pergi dari sana. I have barbed wire. Clearer than that. Sementara itu Jack kembali dibully oleh Bobby, di mana Bobby mengejek keluarganya di depan murid-murid lain dengan mengatakan kalau ayah Jack adalah seorang pembunuh narsis yang ingin viral dan terkenal. Rupanya Jack sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Bobby. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghajar Bobby dan temannya. Are you laughing now, you Karena perkelahian tersebut, Jack diskors dari sekolahnya. Mendapat kabar tersebut, Tom pun langsung memarahi anaknya itu. Di sini Tom berusaha menasehati Jack bahwa menyelesaikan masalah tidak harus pakai kekerasan. Menanggapi itu, Jack pun menjawab kalau ayahnya saja menyelesaikan masalah dengan membunuh. Mendengar itu, sontak Tom langsung menampar Jack. smart mouth? We shoot them. Jack lantas meninggalkan rumah dalam keadaan kesal. Sedangkan Tom baru sadar kalau dari tadi Lisa sudah pulang dari supermarket. Lisa langsung bercerita kalau di supermarket ia sempat bertemu dengan Pugarty, di mana ia mengarang cerita tentang hal yang bukan-bukan mengenai Tom. This Joey Cusack, but he's DNA. Tak lama kemudian Tom dan istrinya kembali dikejutkan dengan kedatangan Pugarty yang didampingi oleh 2 orang anak buahnya. Tom pun segera keluar sambil membawa shotgunnya. Tujuan Pugarty datang untuk membawa Tom kembali ke Philadelphia karena di sana sudah ada seseorang yang menunggunya. Dan ternyata Pugarty telah menangkap Jack. Hingga mau tidak mau Tom pun setuju untuk ikut dengannya. Tetapi dengan syarat, Pugarty harus melepaskan Tom terlebih dahulu. Back to the house, Jack. Setelah memastikan kalau istri dan kedua anaknya sudah berada dalam rumah dalam keadaan aman, Tom pun menarik kembali ucapannya kalau ia menolak ikut dengan Pugarty. Menanggapi itu, Pugarty langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Tom secara paksa. Lalu inilah yang terjadi. Walaupun Tom berhasil melumpuhkan kedua anak buah Pugarty, tetapi ia harus mendapat tembakan dari Pugarty. Lalu Pugarty mendekati Tom dan bertanya, apakah ia punya permintaan terakhir sebelum mati. Tom pun berkata, seharusnya ia membunuh Pugarty saat di Philadelphia dulu. Ucapan dari Tom ini tentu semakin menegaskan bahwa benar kalau ia adalah Joe Cusack. Pugarty sudah bersiap ingin menembak Tom, tetapi inilah yang terjadi. Joey. Jack lah yang lebih dulu menembak mati Pugarty dengan shotgun milik sang ayah. Di malam harinya terlihat Tom terbaring di rumah sakit akibat luka tembak di bahunya. Tak lama berselang masuklah Lisa. Ia menuntut pengakuan jujur dari sang suami tentang siapa dia sebenarnya. Apakah semua yang diceritakan oleh Pugarty benar adanya? Karena aksi Tom membantai kedua anak buah Pugarty seperti sangat sudah ahli alias profesional. Karena sudah merasa terpojok, tentu Tom sudah tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya ia mengaku kalau ia adalah Joe Cusack, mantan seorang pembunuh bayaran dari Philadelphia, di mana ia biasa bekerja sebagai eksekutor untuk mafia kelas atas. Tetapi itu dulu, jauh sebelum ia bertemu dengan Lisa, pada akhirnya menikah dan memulai hidup yang baru. Lisa sangat kecewa mendengar pengakuan dari Tom. Ia tak menyangka kalau suami yang ia kenal sangat lugu ternyata seorang yang sangat bengis, dan Tom menyembunyikan itu semua selama belasan tahun. Setelah seminggu dirawat di rumah sakit, Tom akhirnya diizinkan pulang. Namun sesampainya di rumah, ia malah disambut dengan omelan dari Jack, yang ternyata juga sangat kecewa dengannya. Seriously, talk to Sam about you. Jack. Lalu di sore harinya, Sheriff kembali menginterogasi Tom dan Lisa terkait kematian Pugarty dan kedua anak buahnya, yang disinyalir penembakan tersebut adalah pembelaan diri. Tetapi yang membuat Sheriff heran, bagaimana mungkin Pugarty bisa salah menyerang musuh.
Sheriff juga ingin memastikan tentang gosip di luar sana yang menduga kalau Tom sebenarnya adalah Joe Cusack yang bermusuhan dengan Fogarty. Di sini Tom kehabisan kata-kata untuk menyangkal. Namun sebaliknya, Lisa justru berusaha melindungi identitas sang suami. Dan untuk kesekian kalinya ia menegaskan kepada Sheriff bahwa Tom suaminya bukanlah Joe Cusack. Ia juga meminta Sheriff untuk tak terlalu menekan keluarganya. Karena belakangan ini keluarga kecil mereka sudah cukup mendapatkan banyak musibah. Ucapan Lisa membuat Sheriff menjadi tidak enak hati. Akhirnya ia memutuskan pergi dari rumah itu. If you need anything. Lalu pada tengah malam tiba-tiba telepon rumah Tom berdering. Saat diangkat ternyata yang menelpon adalah seorang pria yang mengaku bernama Richie. Richie meminta Tom untuk segera datang menemuinya di Philadelphia. Karena kalau tidak ia sendiri yang akan datang menemui Tom di rumahnya. Malam itu juga Tom memutuskan untuk menemui Richie di markasnya yang terletak di Philadelphia. Tom khawatir keselamatan keluarga kecilnya akan terancam kalau ia menolak perintah Richie untuk yang kedua kalinya. Seharian penuh Tom berkendara hingga pada akhirnya ia sampai ke Philadelphia. Lalu di malam harinya ia singgah ke sebuah bar. Di sana sudah ada anak buah Richie yang menunggunya. Yeah, I'm Joey. Then I take you to see Richie and Nancy. Setelah minum sebentar, Tom lantas dibawa ke markas Richie. Sesampainya di sana, Tom diperiksa terlebih dahulu sebelum ia masuk ke dalam dan bertemu dengan Richie. Tak lama kemudian muncullah Richie menghampiri Tom dan mereka berdua saling bertanya kabar. For something. Di sini terungkap bahwa ternyata Richie adalah kakak kandung dari Tom. Diketahui kalau sekarang Richie merupakan pemimpin tertinggi dari semua mafia yang ada di Philadelphia. Richie lantas mengutarakan kekecewaannya kepada sang adik yang tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa kabar sampai belasan tahun lamanya. Padahal saat itu mereka berdua tengah berjuang melawan para mafia yang ada di kota itu. Richie merasa dikhianati atas kepergian Tom tersebut karena ia harus berjuang seorang diri untuk bisa menjadi satu-satunya kelompok mafia paling berkuasa di Philadelphia. Belasan tahun Richie berusaha mencari keberadaan Tom, namun hasilnya selalu nihil. Sampai suatu hari Richie berhasil menemukan keberadaan Tom dari video Tom yang viral saat melawan para perampok di kafenya. Kemudian Tom mengutarakan permintaan maafnya kepada Richie karena dulu telah meninggalkannya begitu saja. Richie bahkan berkata kalau ia bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan pintu maaf dari sang kakak, termasuk membantai semua saingan kelompok mafia Richie. Tetapi Richie sudah terlanjur kecewa dengan pengkhianatan dari Tom. Sekarang yang paling ia inginkan adalah melihat Tom mati di hadapannya. Di tengah perbincangan itu anak buah Richie menyerang Tom secara tiba-tiba. Akan tetapi Tom berhasil membalikkan keadaan. Good die, Joey. Richie berusaha menembak Tom, namun tembakannya meleset sampai ia kehilangan jejak Tom yang masih bersembunyi di sekitar markasnya. Tom berhasil menghabisi anak buah Richie dan setelah itu ia menghampiri sang bos mafia sambil menodongkan pistol. Di sini Richie mencoba mengucapkan sesuatu, akan tetapi Tom membunuhnya saat itu juga. Setelah membereskan urusannya dengan Richie di Philadelphia, Tom pun kembali ke rumahnya dan kembali memulai hidup baru dengan keluarga kecilnya. Meskipun perlakuan Lisa dan Jack terhadapnya sudah tidak lagi sama, tapi yang jelas setelah kematian Richie, sudah tidak akan ada lagi yang akan mengganggu keluarganya dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.